Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi SMP dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran PPKN. Kali ini saya akan membahas rangkuman materi pembelajaran PPKN kelas 7 semester 1. Video ini membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7 semester 1 yang meliputi Bab 1, Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Bab 2, Norma dan Keadilan. Bab 3, Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Sebelum mulai pembahasan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, agar ada pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 1. Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret, atas usulan Koiso selaku Perdana Menteri, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau disebut juga Dokuritsu Jumbi Chosakai. Tanggal 29 April 1945, bersama dengan ulang tahun Kaisar Hirohito, struktur organisasi BPUPKI dibentuk dengan beranggotakan 62 orang. Di antaranya adalah 7 orang Jepang, diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wetio Diningrat dengan Wakil Ketua Ichiban Ase Yoshio orang Jepang dan Raden Panji Suroso. Alasan dibentuknya BPUPKI A. Bagi bangsa Jepang adalah untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua di Asia Timur Raya menghadapi sekutu. B. Bagi bangsa Indonesia, BPUPKI dibentuk dalam rangka menyiapkan kemerdekaan Indonesia, di mana BPUPKI memiliki 2 tugas pokok, yaitu 1. Menyusun dasar negara pada sidang BPUPKI 1, dan 2. Menyusun hukum dasar negara pada sidang BPUPKI 2. 2. Perumusan dasar negara atau pada rapat BPUPKI 1. Rapat ini dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin di Jalan Penjambon nomor 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda, lembaga DPR pada zaman kolonial Belanda. Rapat dibuka pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tema Perumusan Dasar Negara. Pada rapat ini terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. A. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan dan secara tertulis tentang 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu secara lisan disampaikan yang pertama, sila pertama adalah peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Kemudian usulan tertulisnya adalah sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kebangsaan persatuan Indonesia, sila 3 rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan track perwakilan. Sila kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
B. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengusulkan rumusan 5 dasar bagi Indonesia Merdeka, yang isinya adalah sila 1 persatuan, sila kedua kekeluargaan, sila ketiga keseimbangan lahir batin, sila keempat musyawarah, sila kelima keadilan rakyat. Tidak ada kata ketuhanan sirinya. C. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan berbentuk filosofi Grossleh atau Weltanschauung. Isi rumusannya adalah sila 1 kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi, sila keempat kesejahteraan sosial, sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Ciri usulan Soekarno adalah ada kata ketuhanan yang berkebudayaan. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima sila itulah didirikan negara Indonesia yang diharapkan kekal dan abadi. 3. Masa sidang antara sidang BPUPKI 1 dan sidang BPUPKI 2. Sampai dengan berakhirnya sidang BPUPKI 1, rumusan dasar negara belum dapat disepakati. Atas usulan Insinyur Soekarno, akhirnya Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang atau panitia 8, diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugasnya adalah menerima usulan-usulan tentang Indonesia Merdeka. Selanjutnya, Panitia 8 melaksanakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang atau Panitia 9. Di mana tugasnya adalah untuk menyelidiki usulan-usulan mengenai rumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Naskah tersebut oleh Soekarno diberi nama Mukadimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo disebut Gentleman Agreement. Pada alinea keempat naskah Piagam Jakarta atau naskah Mukadimah terdapat rumusan dasar negara, yaitu sila 1 berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan trek perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945. Dan sebagai gantinya, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau juga disebut dengan Dokuritsu Zumbi Inkai. 2. Pada tanggal 8 Agustus, 3 orang tokoh yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Betio Diningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi di Saigon. Pada pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dengan beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. 3. Setelah kembali ke tanah air tanggal 14 Agustus 1945,
Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, anggota PPKI ditambah 6 orang, sehingga anggota PPKI seluruhnya menjadi 27 orang. Semuanya adalah berasal dari bangsa Indonesia. 4. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. 5. Setelah melalui perdebatan alot antara golongan muda dan golongan tua pada peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. 6. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan yang isinya: 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. 7. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1940 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama, yang semula berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. C. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Sikap patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada kebangsaan, negara kebangsaan atau national state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga nasionalisme negatif, karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, namun memandang rendah terhadap bangsa lain. Ini juga biasanya disebut juga chauvinisme. 5. Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot, yang artinya seorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia berkorban untuk mempertahankan bangsanya. Bab 2. Norma dan keadilan. A. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma adalah kaidah hidup yang memengaruhi atau membentuk tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.
Juga dapat diartikan norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat 4 macam norma yang berlaku, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia atau bisikan kalbu. Contoh perintah norma kesusilaan adalah 1. Misalnya tidak mengambil milik orang lain karena itu bukan haknya. Tidak mencontek karena tindakan itu adalah salah. Sedangkan sanksinya adalah timbulnya rasa penyesalan. Yang kedua, merasa bersalah. 5. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari hasil pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, perintah norma kesopanan. Tidak berkata kasar terhadap orang yang lebih tua. 2. Berperilaku sopan di depan umum. Sedangkan sanksinya adalah berupa teguran, dicemoohkan, dan pengucilan. 6. Norma agama adalah norma yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contoh, perintah norma agama. 1. Menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan kitab suci. 2. Menjalankan aktivitas hidup bermasyarakat sesuai dengan tuntunan kitab suci. Sedang sanksinya adalah dosa, di mana akan mendapatkan balasan di hari akhir atau di akhirat. Sedangkan apabila dijalankan akan mendapatkan pahala. 7. Norma hukum adalah norma yang bersumber atau dibuat oleh badan-badan resmi negara, bersifat memaksa, di mana perintah dan larangannya harus ditaati, serta memiliki sanksi yang tegas. Norma hukum bersifat perintah, yaitu memerintah orang untuk melakukan sesuatu, dan jika tidak dilakukan, maka dia dianggap melanggar hukum. Misalnya, pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Sanksinya sesuai ketentuan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pelanggar dapat dipidana 4 bulan kurungan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Norma hukum juga bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka dia dianggap melanggar hukum. Misalnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi kecepatan yang diperbolehkan sesuai rambu lalu lintas. Sanksinya adalah sesuai dengan ketentuan pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. B. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. 1. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. 2. Fungsi aturan atau norma dalam kehidupan masyarakat adalah A. Pedoman dalam bertingkah laku. B. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. C. Sistem pengendalian sosial. 3. Persamaan norma hukum dengan norma yang lain adalah bahwa seluruh norma berfungsi mengatur masyarakat. Sedangkan perbedaan norma hukum dengan norma yang lain adalah bahwa norma hukum mengatur sendi-sendi kehidupan secara lebih rinci, memiliki sanksi yang tegas dan real. 5. Sesuai ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
Pengertian negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan individu maupun lembaga negara, berdasarkan hukum, yaitu baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. 6. Fungsi norma hukum adalah memberikan pengesahan legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat atau dasar hukum. B. Sebagai alat rekayasa masyarakat. C. Sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. D. Sebagai senjata dalam konflik sosial. 7. Hukum dibuat untuk memberikan rasa keadilan, dan definisi keadilan adalah memperlakukan diri sendiri atau orang lain sesuai haknya serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tujuan hukuman bagi pelanggar adalah A. Pembalasan atas kesalahan. B. Penjeraan, baik bersifat umum maupun untuk pelaku. C. Rehabilitasi. D. Agar tidak dapat lagi melakukan kesalahan. E. Mengisolasi pelaku untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. C. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. 2. Sikap dan budaya yang harus dikembangkan dalam rangka membina kepatuhan terhadap norma, yaitu A. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar, misalnya malu datang terlambat, hadir di sekolah. B. Budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada, misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. C. Budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor, misalnya tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. 3. Beberapa penyebab rendahnya kepatuhan terhadap norma yaitu A. Faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat dan karakter diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berperilaku taat hukum. B. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan, misalnya karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Bab 3. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. A. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. UUD atau konstitusi terbagi menjadi dua macam bentuk, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. 2. Konstitusi tertulis yaitu aturan pokok dasar negara, bentuk atau bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contohnya, Indonesia adalah Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Negara Brunei, Constitution of Brunei Darussalam. Bahrain adalah Piagam Nasional atau Piagam Charter. 3. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering dilakukan dalam sebuah negara, menurut Budi Juliardi. Contohnya,
A. Pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. B. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus mulai tahun 1945 di depan sidang paripurna DPR atau MPR. 4. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 5. Kegiatan perumusan Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang ini, BPUPKI melakukan pembahasan secara khusus tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara atau Hukum Dasar Negara. Berikut ini adalah agenda-agenda sidang BPUPKI kedua, yaitu sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Agenda sidang: setelah mendengar pandangan dan pemikiran dari 20 orang anggota, dibentuklah 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Ketua Insinyur Soekarno, Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian dengan Ketua Muhammad Hatta, Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air dengan Ketua Raden Abikusno Cokro Sujoso. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas bentuk negara atau pemerintahan apabila nanti sudah merdeka. Selanjutnya sidang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Membentuk Panitia Perancang Declaration of Right beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Mr. Supomo. 3. Dikenalkan bentuk unitarisme. 4. Pimpinan negara disepakati di tangan satu orang, yaitu Presiden. B. Sidang BPUPKI tanggal 13 Juli 1945. Agenda sidang berupa pembahasan hasil kerja Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Mr. Supomo dengan tugas khusus merancang isi pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas dan menyepakati antara lain ketentuan tentang 1. Lambang negara. 2. Bentuk negara kesatuan. 3. Sebutan istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, dibentuk panitia penghalus bahasa terhadap perancangan Undang-Undang Dasar tersebut. Panitianya terdiri dari Husein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan Profesor Mr. Supomo. C. Sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Agenda sidang berupa membahas tentang rancangan akhir dari 1. Pernyataan kemerdekaan. 2. Pembukaan dalam kurung Piagam Jakarta yang memuat dasar negara. 3. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara yang terdiri dari 42 pasal, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Agenda sidang berupa pembahasan lanjutan tentang rancangan akhir Undang-Undang Dasar.
Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, agenda sidang menyepakati 1. Isi naskah Undang-Undang Dasar. 2. Isi usulan perancang keuangan dan perekonomian. Serta yang ketiga adalah isi usulan panitia pembela tanah air juga diterima. F. Sidang BPUPKI tanggal 17 Juli 1945. Agendanya adalah berupa penutupan sidang BPUPKI kedua. 6. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus, kemudian selanjutnya dibentuk PPKI. Dalam perjalanannya terjadi sebuah peristiwa Rengas Dengklok, yang pada akhirnya tersusunlah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan Undang-Undang Dasar hasil sidang BPUPKI II dilakukan pembahasan ulang oleh PPKI. Hal ini dalam rangka menampung masukan dari berbagai pihak untuk menemukan solusi penyelesaian. Terdapat 4 perubahan terhadap rumusan UUD hasil sidang BPUPKI II yang akhirnya disepakati PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 Undang-Undang Dasar yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. B. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. 1. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan yang berlaku tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara. 3. Apabila Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 tidak ada atau tidak dipatuhi, maka yang akan terjadi adalah tidak adanya aturan dasar yang dapat disepakati, sehingga kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. B. Kondisi kehidupan menjadi tidak aman, bahkan mungkin terjadi perang saudara, sehingga berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. C. Sangat dimungkinkan bubarnya negara Republik Indonesia. C. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. 1. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia, di mana mereka adalah orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. 2.
Dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, sikap dan perilaku seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara kita ini. 3. Dalam sidang PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 7 semester 1 telah selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Jika ada kekurangannya, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.